Teknologi canggih ini digunakan untuk membuat sisir. Bahan bakunya menggunakan jenis kayu sawo dan sono keling karena memiliki kualitas yang cukup kuat, namun tetap lentur sehingga nyaman di kepala. Tuh, hasil potongannya jauh lebih rapi ya. Cara kerja laser adalah dengan memancarkan radiasi elektromagnetik karena melalui proses pancaran dan menghasilkan cahaya yang kuat sehingga dapat menghasilkan lubang kecil pada kayu. Nah, zaman sekarang sisir banyak terbuat dari bahan plastik. Padahal bisa berdampak buruk buat kesehatan rambut dan kulit kepala loh. Beda sama sisir kayu yang sudah digunakan sejak zaman dulu. Panas yang dihasilkan dari sisir kayu saat menyisir dapat meningkatkan sirkulasi darah pada kulit kepala. Buat yang punya masalah ketombe, sisir kayu sangat ramah untuk kulit kepala yang sensitif. Selain sisir kayu, biar tampilan rambut lebih keren, cowok-cowok wajib punya nih pomade alias minyak rambut juga. Biar rambutnya lebih mengkilap, klimis, dan gampang diatur. Bahan-bahannya terdiri dari petroleum jelly, parfum, minyak zaitun, minyak kelapa, beeswax putih dan kuning. Yuk, campurkan seluruh bahan dalam satu panci. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Cairan pomade ini sudah siap masuk ke dalam kaleng kemasan. Sudah pada tahu belum? Ternyata pomade berasal dari bahasa Prancis yang berarti salep. Pantas ya, teksturnya mirip salep. Pomade mulai menjadi tren di kalangan laki-laki pada pertengahan abad ke-20. Sampai sekarang, ratusan merek pomade bisa ditemukan dimanapun. Nah, masih ada perlengkapan penting lainnya untuk melindungi rambut agar sehat dan tampak keren. Tonton sampai selesai ya. Si Unyil, yuk kita kemon. Perawatan rambut rutin aja nggak cukup loh untuk menjaga rambut tetap sehat dan mengkilap. Kita juga harus melindunginya dari paparan sinar matahari. Makanya kalau keluar rumah, usahakan untuk melindungi rambut dengan topi ya, kayak orang-orang Meksiko. Topi lebar bernama sombrero ini dibuat dari bulu kelinci. Dalam bahasa Spanyol, sombrero artinya bayangan. Bener banget tuh, karena saking lebarnya gak cuma melindungi rambut, tapi juga menyembunyikan wajah dan bahu dari terpaan sinar matahari. Mantap deh. Check it out cara membuatnya yuk, come on. Untuk mendapatkan bahan baku bulu kelinci berkualitas bagus, bulu-bulu ini akan direndam dalam larutan asam, dijemur dan dipisahkan menggunakan mesin blower. Cara kerja mesin pemisah ini sama seperti mesin parut kelapa. Dalam sekejap, bulu-bulu kelinci langsung terpisah. Untuk mendapatkan hasil bulu yang berkualitas, kita harus masukkan lagi ke mesin blower ini. Di sini, bulu-bulu yang berkualitas baik otomatis terpisah dari bulu yang kusut dan kasar. Lanjut, bulu kelinci yang sudah halus bakal dimasukkan ke dalam corong yang akan mentransfer bahan baku ke dalam mesin blower yang kedua. Nah, secara otomatis bulu akan menempel di bagian kerucut yang ada dalam mesin ini. Kerucut inilah yang menjadi cetakan dasar topi sombrero. Bulu-bulu akan melekat kuat pada cetakan dengan bantuan tekanan angin dan air perekat yang ada pada mesin. Proses pembentukan sombrero ini biasanya butuh waktu sekitar 1 jam. Tuh, sudah kelihatan bentuknya kan? Selanjutnya, topi akan dipres, dibentuk dan diuleni. Nah lo, kayak bikin adonan aja ya. Adonan topi sombrero masih perlu direbus dan diberi pewarna. Sombrero yang diwarnai oranye ini nantinya akan berubah menjadi warna abu-abu muda. Oke deh, sekarang waktunya membentuk bagian lingkar kepala. Untuk pembentukan akhir, topi ini masih harus disetrika dulu dengan dilapisi kain basah, supaya bentuknya jadi lebih keras dan kuat. Satu lagi nih yang paling khas dari topi sombrero, yaitu pemasangan emblem-emblemnya. Semua emblem yang terpasang pada sombrero ini dikerjakan secara manual loh. Hebat kan? Dengan proses pembuatan yang panjang dan super rumit kayak gini, gak heran deh kalau orang Meksiko bangga banget saat mengenakan sombrero. Merawat
Merawat rambut memang sangat penting, ibarat mahkota yang harus dirawat dengan baik. Karena nggak jarang rambut terkena paparan sinar matahari, debu dari polusi udara, hingga suhu panas dari alat styling rambut. Agar rambut dan kulit kepala tetap sehat, nggak cuma rajin mencucinya, lakukan perawatan lain juga ya. Mulai dari penggunaan kondisioner setelah keramas, karena kondisioner memberikan efek lembut. Tentunya semakin mudah menata rambut. Kalau sering berada di bawah sinar matahari, jangan lupa rutin beri vitamin pada rambut ya. Selain menutrisi kulit kepala, juga dapat mempertahankan kilau rambut. Baiknya lagi, gunakan rangkaian perawatan rambut yang menggunakan bahan-bahan alami. Karena dapat meningkatkan pertumbuhan rambut dan menstimulasi kulit kepala dengan baik. Yuk ikut Unyil berkunjung ke salah satu pabrik yang memproduksi beragam perawatan rambut. Aneka produk perawatan rambut yang diproduksi banyak menggunakan bahan-bahan alami. Seperti biji godem yang dikenal dapat mencegah ketombe. Bahkan tanaman herbal ini dapat meningkatkan pertumbuhan rambut loh. Nah, kalau ini daun urang-aring. Siapa sih yang gak kenal tanaman satu ini? Memiliki banyak manfaat, seperti mampu menghitamkan dan melebatkan rambut, serta dipercaya dapat memperlambat pertumbuhan uban. Kalau yang ini adalah kulit pohon mulberry, mampu menjaga kesehatan rambut serta kulit kepala. Dan gak ketinggalan, petai jumbo yang didatangkan langsung dari Cina. Petai jumbo ini dikenal memiliki manfaat anti jamur dan antibakteri yang mampu mengatasi masalah rambut seperti ketombe. Mantul deh. Oke, produk perawatan rambut yang akan dibuat kali ini adalah kondisioner. Selain aneka tanaman herbal sebagai bahan bakunya, juga menggunakan bahan pendukung lainnya yang pastinya aman untuk rambut dan kulit kepala. Untuk membuat kondisioner, ekstraksi bahan baku herbal terlebih dahulu. Pertama, rendam pada air dingin selama 1 jam agar bahan baku menyerap air dan menghasilkan ekstrak yang lebih banyak. Air yang digunakan bukan air sembarangan ya, tapi air deionized merupakan air dengan ion yang terjaga, sehingga kualitas bahan baku juga ikut terjaga. Mantap! Lanjut, masak bahan baku selama 2 jam dengan suhu maksimal 100 derajat Celcius agar ekstraksi lebih maksimal. Nah, baru deh campurkan hasil ekstraksi dengan bahan pendukung lainnya. Dan mixing selama 6 jam biar semua bahan baku tercampur rata. Memiliki tekstur agak kental dengan wangi yang segar, bikin makin semangat deh merawat rambut. Meski kondisioner merupakan salah satu produk penting dalam perawatan rambut, tapi harus tepat juga cara penggunaannya agar hasilnya maksimal. Di antaranya, jangan terkena kulit kepala saat menggunakan kondisioner. Dapat beresiko memproduksi minyak berlebih karena kondisioner memiliki fungsi melembabkan. Lalu biarkan selama 2 hingga 3 menit agar kondisioner meresap ke batang rambut. Terus bilas deh sampai bersih. Punya rambut yang sehat bikin percaya diri makin meningkat deh. Profesor, kayak gini bener ya? Iya, udah benar Nyil. Pada ngapain sih? Mau gak ikutan dong? Mau gak? Mending bikin kopi aja deh. Gope dulu Den. Nah, ini mesin apaan nih? Coba. Siapa tahu bisa nambahin tingkat kegantengan Oga. Aduh, tolong. Pak Oga, jangan berisik dong Pak. Ganggu aja nih. Den Unyil, tolong. Hantu, ada hantu Prof. Oh, ternyata cocok juga kepala Pak Oga dengan ramuan air limbah. Waduh, pantesan ada bau-bau asem. Kalau begini, mending Oga botak aja deh. Yuk kita kemon. Yuk pilih buah alpukat yang siap panen. Proses ini sengaja mengandalkan tenaga manusia supaya hanya alpukat kualitas terbaik yang dipetik.
Sebab proses panen harus dikerjakan secara teliti. Hanya alpukat dengan warna hijau mengkilat, ukuran yang tepat, dan tingkat kekerasan tertentu yang bisa dipetik dan diolah menjadi minyak alpukat murni. Buah alpukat hasil panen bakal disimpan dalam keranjang untuk dibawa ke tempat penyimpanan. Untuk menghasilkan minyak alpukat berkualitas, buah alpukatnya disortir lagi ya. Buah alpukat terpilih lanjut dimatangkan pakai mesin ini. Berikutnya dilakukan tahap disinfeksi. Disinfeksi adalah menghancurkan organisme pada sebuah objek dengan menggunakan zat kimia cair. Buah alpukat lanjut ke tahap ekstraksi di mesin pendingin. Dari proses ekstraksi inilah nantinya akan keluar minyak murni alpukat. Minyak alpukat ini mengandung banyak manfaat dan nutrisi loh. Khasiatnya setara sama minyak zaitun. Bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida, serta meningkatkan fungsi kardiovaskular. Dalam bidang kuliner, minyak alpukat cocok dijadikan dressing salad ataupun saus pada roti. Cita rasanya yang unik juga membuat minyak alpukat jadi pilihan alternatif dari penggunaan mentega, krim, dan minyak kelapa. Minyak alpukat ini juga mampu meningkatkan produksi kolagen pada tubuh kita loh. Makanya minyak alpukat sering ditambahkan dalam produk kecantikan. Minyak ini juga bagus banget untuk merawat rambut. Kandungan antioksidan, vitamin A dan E, biotin, dan asam lemak esensialnya bisa menutrisi rambut, melindunginya dari polusi, bikin rambut lembut dan gak kering. Selain rutin mengoleskan minyak alpukat, mengkonsumsi daging buahnya juga bagus loh untuk kesehatan rambut. Nah, biar gak bosan, coba deh menikmati buah alpukat dalam bentuk kue lapis kayak gini nih. Bahan dasar untuk membuat kue lapis alpukat sama kok dengan kue biasanya. Ada tepung yang sudah dicampur dengan susu bubuk, telur, gula, pengembang kue, dan sedikit minyak makan. Cuma istimewanya, ada tambahan buah alpukat segar dan susu yang sudah dicampur dengan perisa alpukat. Nah, biar rasanya lebih nendang, untuk isiannya ditambah dengan coklat bubuk. Aduk-aduk terus campuran telur, gula, dan pengembang selama 20 menit ya. Gak boleh kurang atau lebih, soalnya nanti adonan kuenya jadi bantat. Makanya harus super ekstra sabar. Oke, sip. Kalau adonan sudah mengembang gini, tinggal masukkan deh susu yang sudah diberi perisa alpukat. Biar rasa alpukatnya lebih pekat, tinggal tambahkan buah alpukat segar sesuai selera. Kemudian tambahkan tepung terigu yang sudah dicampur susu. Adonan kue yang sudah jadi tinggal dipanggang deh selama 20 menit. Oh iya, namanya juga kue lapis. Jadi adonan ini dibagi dua ya. Buat untuk bagian atas dan bagian bawahnya juga. Alpukat merupakan sumber protein nabati yang bisa menggantikan sumber protein hewani. Iya, mengkonsumsi 15 alpukat setara dengan protein satu potong ayam loh. Wow. Buah ini juga mengandung karbohidrat dan omega 6 yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Rambut punya pengaruh besar nih terhadap penampilan kita. Cuma sayang, ada kalanya masalah rambut nggak bisa diselesaikan sama rangkaian perawatan, seperti kebotakan atau kerontokan ekstrim yang bikin rambut jadi tipis. Untung sekarang sudah ada wig alias rambut palsu. Rambut palsu di sini dibuat dari rambut asli loh. Biasanya didapatkan dari para pengepul atau pengumpul rambut. Biasanya sih dari rambut yang rontok atau dari potongan rambut di salon gitu. Rambut yang dipakai juga dipilih-pilih lagi kok. Yang patah, bercabang, dan berkutu jelas gak bakal dipakai. Jadi aman deh. Semua rambut ini bakal dikumpulkan jadi satu. Gak boleh ngasal ya. Harus disesuaikan. Yang mana pangkal, yang mana bagian ujung rambutnya. Karena sebenarnya wig dibuat sesuai bentuk asli rambut manusia. Selanjutnya, untaian rambut bakal disisir pakai paku gini.
Tujuannya untuk meluruskan dan menghaluskan rambut. Terus diikat yang kencang deh. Nanti rambut yang gak kuat akan terpisah dengan sendirinya. Untuk membuat rambut palsu, lapisan kain di bagian dalam harus dijahit bersamaan rambut-rambutnya. Tujuannya supaya bisa pas sama ukuran kepala dan gak nempel pas dipakai. Mirip dengan rambut asli, rambut palsu ini juga bisa rontok loh kalau nggak dirawat dengan baik. Cara merawatnya gak beda jauh kok sama rambut asli. Tinggal sering-sering dikeramasin pakai sampo. Dikeringkan, terus dikasih vitamin rambut. Hasilnya, rambut palsu tetap sehat, kuat, dan gak gampang rontok. Wig berbahan rambut asli ini memiliki garis rambut yang natural. Jadi gak bakal bikin penampilan kita jadi aneh kok. Bahkan seru karena bisa gonta-ganti model dan warna rambut dalam sekejap. Tanpa harus cemas rambut jadi rusak akibat proses pewarnaan. Untuk mempercantik tampilan rambut, selain wig, banyak juga yang memilih untuk mewarnai rambutnya. Mau warna terang, gelap, atau ombre kayak gini, bisa banget. Ada kok pewarna rambut alami yang aman untuk rambut juga kulit kepala. Namanya henna. Perempuan di India sudah lumrah menggunakan tanaman ini sebagai pewarna rambut. Tanaman dengan nama latin Lawsonia inermis ini di Indonesia biasa disebut pacar kuku. Daun henna hasil panen harus dijemur dulu sampai kering seperti ini. Setelah itu baru diayak untuk memisahkan kotorannya. Bubuk hennanya mesti diayak lagi nih sampai mendapatkan butiran serbuk yang paling halus, biar mudah larut saat dipakai nanti. Nah, buat varian warna lain, henna juga perlu di oven selama 8 jam dengan suhu 65 derajat Celcius. Ini biar kadar airnya berkurang sehingga gampang dicampur sama bahan-bahan pewarna lain. Pakai mesin mixer. Pilihan warna henna buatan pabrik ini ada banyak. Ada warna hitam, merah, coklat, dan pirang. Selain memberi warna pada rambut, henna juga bisa menutrisi rambut. Kandungan alami henna bisa menyeimbangkan kondisi asam dan basah pada rambut, sehingga rambut jadi lebih sehat dan bercahaya. Cara memakai pewarna rambut henna ini gampang kok. Pertama, siapkan dulu bahan-bahan yang diperlukan. Ada bubuk henna, teh hitam, sama susu cair. Teh hitam ini akan membuat warna henna lebih keluar dan lebih awet. Sedangkan susu selain menutrisi rambut, juga bisa mencegah rambut kering, rontok, dan ketombean. Aduk sampai semua rata. Nah, biar pewarna rambutnya makin menyatu, perlu didiamkan juga nih di dalam kulkas selama 10 jam. Jangan lupa pakai sarung tangan ya, kalau nggak mau tangannya jadi warna-warni. Mudah-mudahan aja nih rambut bisa tumbuh. Loh, Pak Oga, kepalanya diapain tuh? Pakai kemiri dan unyil. Kata orang-orang, biar cepet tumbuh rambut. Wah, Pak Oga pakai bahan alami ya untuk numbuhin rambut? Iya nih Neng, Pak Oga pengen punya rambut. Tapi Pak Oga udah dari pagi gosok kepala pakai ini kemiri, kok belum tumbuh juga ya? Ya, nggak secepat itu Pak Oga. Semuanya butuh proses dan harus dilakukan dengan rutin. Bukan cuma kemiri, banyak bahan alami yang mampu merangsang pertumbuhan rambut, Pak. Apa aja tuh Neng? Tidak hanya perawatan dari luar saja, tapi juga dari makanan. Seperti kacang-kacangan, ikan salmon, ikan tuna, dan sayuran hijau. Semuanya yang mengandung omega 3 dan 6, Pak Oga. Tuh, dengerin apa kata Kak Arsa ya Pak Oga. Iya, makasih ya Neng Arsa. Sama-sama Pak Oga. Yuk kita kemon. Kesimpulannya, untuk mendapatkan rambut yang indah, berkilau, tebal dan sehat, memang gak bisa instan ya. Harus 3D dulu nih. Dijaga dengan serangkaian perawatan, dilindungi dari paparan sinar matahari dan polusi, dan diberi nutrisi baik dari luar maupun dari dalam. Tunggu info menarik lainnya dalam episode si Unyil berikutnya. Unyil pamit dulu ya. Adios amigo.